Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Kita telah sampai kepada Kitabul Ilmi, kitab yang membahas tentang ilmu. Wa huwal kitabul awwalu min rubu'il ibadat. Wa huwa adapun kitab ilmu ini adalah Al-Kitabul Awwalu, kitab yang pertama, min rubu'il ibadat, dari seperempat ibadat. Min kitab Ihya Ulumuddin, daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kitabul Ilmi, kitab yang membicarakan tentang ilmu. Wafihi, dan di dalam kitab ilmu ini ada sab'atu abwabin, ada 7 bab. Al-babul awalu, bab yang pertama, fi fadlil ilmi, di dalam membicarakan tentang keutamaan ilmu, wa ta'lim, dan keutamaan mengajar, wa ta'allumi, dan keutamaan belajar. Jadi pada bab yang pertama ini nanti akan dibicarakan tentang keutamaan ilmu, keutamaan mengajar, dan keutamaan belajar. Kemudian al-babus tsani, bab yang kedua, fi bayani fardil ain wa fardil kifayati minal ulum, di dalam menjelaskan tentang fardu ain dan fardu kifayah daripada ilmu-ilmu. Mana yang termasuk fardu ain dan mana yang termasuk fardu kifayah daripada ilmu-ilmu. Wa bayani haddil fiqhi wal kalami min ilmiddin, dan penjelasan tentang batasan ilmu fikih dan ilmu kalam min ilmi, mana yang termasuk daripada ilmu agama. Jadi di dalam bab yang kedua ini nanti akan dibahas juga tentang penjelasan batasan ilmu fikih dan batasan ilmu kalam, mana ilmu fikih dan mana ilmu kalam yang termasuk daripada ilmiddin, ilmu agama. Wa bayani ilmil akhirah, dan penjelasan tentang ilmu akhirat, wa ilmid dunya, dan ilmu dunia. Mana yang termasuk ilmu akhirat dan mana yang termasuk ilmu dunia. Kemudian al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, fima ta'udduhul amatu min ulumiddin wa laisa minha. Fima ta'udduhul amatu, di dalam menjelaskan sesuatu, ta'udduhul ammah, yang dianggap oleh orang awam, min ulumiddin, termasuk daripada ilmu-ilmu agama, walaisa minha, padahal perkara tersebut bukanlah termasuk ilmu agama. Wafihi, dan di dalam bab ketiga ini, bayanu jinsil ilmi al-madmum wa qadrihi. Pada bab yang ketiga ini juga ada penjelasan tentang jenis ilmu yang tercela dan kadar ilmu yang tercela. Kemudian al-babur rabi'u, bab yang keempat. Di sini akan dibicarakan tentang fi afatil munadharah, di dalam bahaya-bahayanya perdebatan, wa sabab istighalin nas, dan sebab sibuknya manusia bil khilaf, dengan khilaf, wal jadal, dan debat. Kemudian al-babul khamisu, bab yang kelima, fi adabil muallim wal muta'allim. Pada bab yang kelima ini akan dibicarakan tentang adab-adab seorang guru, mu'alim, wal muta'alim, dan adab-adab tentang pelajar. Apa saja adab-adab bagi pelajar dan apa saja adab-adab bagi seorang guru. Kemudian al-babu sadisu, bab yang ke-6, fi afatil ilmi wal ulama, di dalam menjelaskan tentang bahaya-bahayanya ilmu, wal ulama, dan bahayanya ulama, wal alamati, dan tanda-tanda al-fariqati, yang membedakan baina ulama dunya wal akhirah, antara ulama dunia dan ulama akhirat. Jadi antara ulama dunia dan akhirat ini ada tanda-tandanya.
Nanti akan dibahas pada bab yang ke-6. Kemudian bab yang terakhir adalah al-babus sabi'u, bab yang ke-7 fil akli, akan dibicarakan tentang akal, wa fadilatihi dan keutamaan akal, wa aqsamihi dan pembagian akal, wa ma jaa'a fihi minal akhbar dan apa saja yang datang fihi mengenai akal minal akhbar daripada hadis-hadis. Jadi di dalam kitab ilmu ini nanti akan dibahas 7 bab ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bab yang pertama. Al-babul awalu, bab yang pertama. Fi fadlil ilmi, di dalam keutamaan ilmu, wa ta'lim dan keutamaan mengajar, wa ta'allum dan keutamaan belajar, wa syawahidihi dan dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya keutamaan belajar, ilmu dan mengajar. Minan naqli daripada penukilan, baik daripada dinukil dari Al-Quran ataupun dinukil daripada hadis, wal akli dan daripada dalil akal. Fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Syawahiduha, adapun dalil-dalil keutamaan ilmu, minal Qur'an daripada Al-Quran, adalah qauluhu ta'ala. Firman Allah SWT. Allah SWT berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi kepada seluruh makhluknya, annahu la ilaha illahu, bahasanya tiada Tuhan kecuali Dia. Artinya tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Wal malaikatu dan para malaikat. Jadi para malaikat pun juga bersaksi bahasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Wa ulul ilmi dan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu pun juga bersaksi bahasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fangzur, maka beliau Imam Ghazali mengatakan fangzur, maka lihatlah. Kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi, bagaimana Allah memulai dengan dirinya dengan bersaksi. Wa thanna bimalaikatihi, dan menjadikan yang kedua bimalaikatihi dengan para malaikatnya, yang kedua di dalam persaksian. Wa tsallatsa bi ahlil ilmi, dan menjadikan yang ketiga bi ahlil ilmi dengan ahli ilmu di dalam persaksian. Jadi Allah memposisikan ahli ilmu pada posisi yang ketiga di dalam persaksian la ilaha illallah. Kemudian kata beliau, wa nahika bihadza, dan cukuplah bagimu bihadza dengan ilmi ini, maksudnya dengan dalil ini, dengan ayat ini, cukuplah bagimu syarafan, kemuliaan, wa fadlan, keutamaan, wa jalaan, keagungan, wa nablan dan kebesaran. Cukuplah bagimu kemuliaan, keutamaan, keagungan, kebesaran ahli ilmu dengan ayat ini. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah SWT berfirman, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi dalam ayat ini Allah SWT berfirman, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu, Allah angkat darajat, beberapa derajat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan lil ulama, para ulama itu memiliki darajatun, beberapa tingkatan, fauqal mu'minin, di atas orang-orang yang beriman,
bisab'i mi'ati darajatin dengan 700 derajat. Ma baina darajata ini jarak antara 2 derajat itu masiratu khamsi mi'ati amin, itu jarak perjalanan sepanjang 500 tahun. Jadi jarak antara derajat 1 menuju derajat berikutnya itu sejauh perjalanan 500 tahun. Nah, 500 kali 700. Itulah derajatnya orang-orang yang berilmu. Jadi sangat tinggi. Bahkan di dalam riwayat disebutkan ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Ulama umatku, kata Nabi, itu seperti para nabi Bani Israel. Kemudian Allah SWT juga berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, apakah yastawi sama alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu? Sama apa enggak? Jawabannya la yastawun, tidak sama. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya saja yang takut kepada Allah min ibadihi, daripada hamba-hambanya Allah, itu adalah al-ulama'u, para ulama. Jadi di antara hamba-hambanya Allah yang takut kepada Allah SWT dengan sebenar-benar takut, itu hanyalah para ulama. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kafa billahi syahidan, cukuplah Allah sebagai saksi, baini wa bainakum, antara diriku dan antara kalian, menjadi saksi atas kebenaranku, atas kebenaran kerasulanku. Wa man indahu ilmul kitab, dan orang-orang yang dia memiliki pengetahuan tentang kitab. Jadi di sini Allah SWT samakan antara persaksian orang yang berilmu dan persaksian Allah SWT. Di sini pada ayat ini Allah sejajarkan. Oleh karenanya dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan betapa tingginya orang yang berilmu. Jadi persaksian orang yang punya ilmu dan persaksiannya Allah, di sini Allah sejajarkan. Insyaallah ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.